yang sangat kami cintai, kami muliakan, para berindu ridha Allah, cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang mengharap keridhaan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk masuki bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga seperti Allah memasukkan kita ke bulan Ramadan ini, Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang beruntung di bulan mulia ini dengan pengampunan dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga Allah mudahkan kita beramal di bulan Ramadan dan menjauhi kemaksiatan. Kita dengan kitab Ramadaniyat, kita sudah sampai kepada muftiratun. Kita bicara tentang hal yang membatalkan puasa. Alaika ya akhi, bakimu wahai saudaraku, antum sika, hendaknya engkau menahan diri, an jami'il muftirati, dari hal yang membatalkan, puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkannya. Lalu apa yang membatalkan itu? Akan disebutkan nanti. Min tulu'il fajri tsani, dari mulai terbitnya fajar yang kedua. Ada dua fajar, yang pertama fajar kadzib, fajar yang dusta. Terangnya bukan terang yang merata, tapi terang menjulang ke atas di ufuk timur. Kemudian setelah itu akan hilang itu terang, baru setelah itu akan ada terang yang kedua, yaitu sinar yang merata di ufuk timur. Ini hanya ada di dalam buku. Bagi seorang pelajar hari ini seperti cerita, dongeng. Padahal kalau seandainya kita mencoba melihat, akan menemukan dan akan melihatnya. Kita hari ini sudah lebih percaya kepada suara adzan yang dikumandangkan di masjid tanpa harus melihat ke ufuk timur. Belum lagi ada sebagian ufuk timur bagi setiap sebuah tempat sudah tertutup dengan cahaya kota sehingga fajar tidak terlihat. Kalau seandainya kembali bumi itu gulita, nggak ada lampu-lampu yang menyinari kota, maka semuanya akan mudah untuk melihat kembali tanda-tanda subuh tiba, yaitu fajar sodik, fajar yang kedua. Sudahlah, kita tutup masalah itu. Yang jelas waktu subuh tiba bisa dilihat di aplikasi. Jadi waktu puasa itu dimulai di saat subuh tiba. Subuh beneran ya, bukan orang yang terlambat adzan subuh. Terlambat adzan subuh bukan itu. Tidak sah puasanya. Jadi yang dimaksud adalah subuh yang sesungguhnya, bukan adzannya tukang adzan. Subuh, waktu subuh tiba itu mulai dihitung berpuasa, menahan diri dari hal yang membatalkannya sampai nanti terbenamnya matahari. Di saat matahari terbenam, dan itu juga alami, nggak usah pakai alat pun bisa. Tentunya dengan catatan dia ada hamparan rata, bukan di balik bukit-bukit. Kalau balik bukit-bukit jam 4 sore sudah maghrib, sudah terbenam matahari. Kalau di balik bukit, kita ada bukit menghalangi antara kita dengan matahari, jam 4 sudah terbenam, bukan itu. Akan tapi gambarannya di lautan atau hamparan luas, maka matahari terbenam, di saat sudah hilang semuanya, itulah masuk maghrib tiba. Jadi sebetulnya mengetahui waktu, mulai dari waktu sholat, waktu puasa itu pakai alam. Termasuk hilal tuh, awal bulan pun ya dilihat dengan hilal. Bulan sabit, bulan hilal, bulan yang tampak di malam pertama, di hari pertama pergantian bulan. Semuanya bisa dengan alam ini. Zuhur, untuk mengetahui waktu zuhur, seandainya tidak ada aplikasi, kita bisa, yang penting lihat matahari di atas kepala kita, baru setelah itu tergelincir ke arah barat sedikit, itu sudah masuk waktu zuhur. Maghrib terbenam matahari. Lalu nanti waktu maghrib berakhir, di saat ada hilangnya mega merah yang ada di ufuk barat sana, baru masuk waktu isya. Isya berakhir, waktu subuh tiba. Waktu subuh tiba tadi waktu untuk berpuasa, berputar. Jadi untuk mengetahui waktu sebetulnya sangat mudah. Seandainya tanpa ada aplikasi. Dan yang kita percaya adalah bukan aplikasi, tapi di alam nyatanya. Kalau seandainya kita menggunakan aplikasi, maghrib, matahari terbenam,
Matahari masih terlihatan. Lah kok aplikasi sudah mengatakan maghrib? Jangan dipercaya aplikasi. Mau matahari masih terlihat, kenapa kita berbuka? Misalnya kita kebetulan hidup kita di pinggir sawah, yang kebetulan hamparan bebas sana. Sana baratnya, sanalah barat. Di aplikasi ini jam 4.30, jam 6.10 maghrib. Tak tahunya apa, jam 6.10 matahari masih mengintip kita, masih melihat kita. Maka belum datang waktu maghrib. Sampai matahari hilang, terbenam, tenggelam, itulah maghrib tiba. Tapi di saat kita tidak melihat kenyataan, maka kita boleh mempercayai aplikasi. Di saat kita tidak bisa melihat matahari secara langsung, percaya dengan aplikasi yang ada saat ini, karena itu juga dibuat dengan ilmunya, tapi tidak bisa dikalahkan dengan nyata, alam nyata. Sama, seandainya zuhur, waktu zuhur disebutkan jam 12 kurang 5 menit misalnya, jam 12 kurang 5 menit. Tak taunya apa? Kita lihat jam 12 pun matahari belum tergelincir, belum bisa masuk waktu zuhur. Yang kita percaya adalah di hakikat, di alam nyata ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga untuk melihat waktu asar pun juga sederhana, nggak perlu kita bingung, lihat saja. Tinggal bayangan ini, kalau sudah melebihi daripada panjangnya, ini bayangan. Kalau lebih pulpen, pena, matahari dari sana. Ambil bayangan, dirobohkan. Kalau ternyata bayangannya lebih panjang dari bendanya, sudah masuk waktu asar. Kan begitu, jadi sangat mudah. Seandainya kita tanpa aplikasi pun kita bisa mengetahui itu semuanya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi waktu berpuasa mulai dari terbitnya fajar shadiq atau datangnya, tibanya waktu subuh, terus hingga ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Biniyatit ta'abbudi, tentunya di saat kita menghindar, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dengan niat dong, niat ibadah. Kalau hanya orang nggak mau makan saja nggak dapat pahala puasa dan bukan puasa. Ngapain kamu nggak makan? Pengen aja nggak makan. Terus ya sudah, saya pengen nggak makan. Nguji kekuatan saya. Nah ini nggak jadi puasa. Harus niat beribadah, niat berpuasa. Lillahi, karena Allah azza maha mulia wa jalla dan maha agung Allah. Walladzi yuftiru sha'imu waliyuftiru sha'ima, yang bisa membatalkan, membukakan, menjadikan buka seorang berpuasa, tis'atu asya'a, ada 9. Kurang lebihnya ini, kurang lebih kita batasi saja, yang membatalkan puasa 9. Ini hanya kami tulis dengan bahasa Arab. Kalau kembali kepada catatan berbahasa Indonesia bisa diambil dengan mudah. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka yang tidak wajib berpuasa. Dan kita dahulukan tentang memahami yang membatalkan puasa karena penting. Sebab definisi puasa itu kan begini bunyinya. Menghindar atau menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar shadiq atau subuh hingga terbenam matahari. Ini faham definisi, nggak akan bisa mengamalkan kecuali dia ngerti apa yang membatalkan puasa. Maka harus dihadirkan yang membatalkan puasa. Apa itu yang harus kita hindari? Al-awwalu, yang pertama adalah idkhalu syai'i amdan ilal jawfi, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke rongga. Ilal jawfi min manafidhihi, melalui pintu-pintu. Rongga dalam, rongga melalui pintu-pintunya. Al-khamsati, yang 5. Al-maftuhati, yang terbuka. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita melalui pintunya. Pintu yang resmi, pintu yang sudah Allah siapkan. Minal fam, mulut. Wal anfi, hidung. Wal udhunaini, 2 telinga. Wal kubul, jalur buang air kecil. Awid dubur, atau jalur buang air belakang. 5. Ini yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu, ini yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Tentunya di sini hanya singkat saja, tapi kalau kalau ingin penjelasannya, ada penjelasan yang cukup panjang lebar dan biasanya kita hadirkan dalam fikih puasa. Tapi nggak apa-apa kalau kita contohkan saja. Jadi memasukkan sesuatu ke lubang mulut
Di sini adalah nelannya. Nelannya. Selagi belum menelan maka tidak membatalkan puasa. Seandainya di siang hari begini tiba-tiba ada seorang iseng mensendok mengambil es krim lalu dimasukkan ke mulutnya. Hap. Batal tidak? Tidak batal asalkan tidak ditelan. Ntar dulu jangan buru-buru batal. Kalau tidak ditelan ya tidak batal. Cuman ngapain juga begitu tuh. Aneh sekali. Cuman kita bicara tentang membatalkan. Sehingga menggigit ya nggak batal selagi tidak ditelan. Sampai kadang pertanyaan kalau kita ngisi pengajian di para perawat, ada yang langsung bertanya, "Buya, gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan?" Nah, kalau sudah tahu ilmunya jelas, yang batalkan nelan. Sikat gigi tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan odolnya jangan ditelan itu. Dan belajar ilmu fikih itu nggak boleh setengah-setengah, jadi harus betul-betul. Yang jawab nggak pasti. Kalau jawabannya kayaknya batal, berarti kan kayaknya enggak. Wah, ini repot. Harus pasti belajar fikih. Makanya kita hadirkan fikih praktis itu, kita ingin orang belajar fikih itu senang karena mudah yang dihadirkan. Ini saja coba sebuah contoh. Kalau menghafal membatalkan puasa begitu mudah. Ya tadi satu masukkan sesuatu ke salah satu lubang. 5, pertama lubang mulut. Yang dimaksud lubang mulut adalah nelennya. Baik, itu pun nggak boleh sembrono, harus terus dilanjutkan belajarnya. Seandainya ada orang sudah merasa tahu, oh yang batalkan nelen, sudah paham, lalu pergi. Pulang ke rumah. Sampai di rumah tiba-tiba istrinya tanya, "Abang, ilmunya apa sekarang?" Saya tahu ilmu puasa. Yang membatalkan puasa adalah nelen rupanya. Jadi kalau kita nggak nelen, biarpun es krim, biarpun air nggak batal. Oh. Sudah benar omongannya. Tapi istri tiba-tiba tanya, "Bang, nelen ludah gimana bang?" Wah, bingung deh. Akhirnya bingung, dia ragu-ragu. Batal atau enggak batal? Kan nelen tapi ludah. Akhirnya kayaknya batal. Ya kayak enggak juga. Nah kan. Karena belajar ini tidak sempurna. Sempurnakan belajar. Menelan ludah gimana hukumnya? Menelan ludah hukumnya adalah tidak batal jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ludahnya sendiri. Kalau kita meminum lidah tetangga, batal puasanya. Mungkin ada. Yang kedua, ludah belum bercampur dengan sesuatu apapun. Kalau ludahnya sudah bercampur dengan permen, gula, atau es krim, maka batal. Yang ketiga, ludah masih berada di dalam mulutnya sendiri, di wadahnya, di tempatnya. Tapi kalau sudah ludah keluar menjadi batal, biarpun ludahnya sendiri. Contoh, seorang perempuan rumahnya iseng ngumpulkan ludah ditaruh di gelas, dapat setengah gelas ditaruh di kulkas dingin banget, lalu diminum, batal karena sudah ludah keluar dari mulutnya. Kurang lebih begitu. Jadi jelas, menelan. Kemudian al-anfu, menelan ludah. Jadi kalau menelan ludah tidak batal, ini ludah batal. Ini murni, tidak ada campurannya, di mulut sendiri dan ludah saya sendiri. Kemudian al-anfu, hidung, memasukkan lubang hidung batalkan puasa. Lubang hidung membatalkan puasa, lubang hidung. Akhirnya, wah, masuk ke lubang hidung batal ke puasa. Sudah paham, pulang. Buru-buru nih, sok paham. Sampai di rumah, tahu-tahunya istrinya lagi-lagi iseng, "Bang, ilmu apa hari ini?" Ilmu membatalkan puasa. Apa? Yang batalkan puasa, memasukkan suatu ke lubang hidung. Oh, gitu bang ya? Iya. Bang. Hukumnya kalau ngu kalau itu bagaimana, batal enggak? Kan masuk ke lubang hidung kan. Ayo. Nah, perlu ada keterangan. Yang dimaksud memasukkan ke lubang hidung adalah lubang hidung bagian atas. Yang seandainya yang kita masukkan itu adalah air, kita akan menemukan panasnya, geraknya air. Pedih. Itu yang batalkan. Sehingga kalau hanya sesuatu yang ada di bawah, bukan di bagian atas, maka memasukkan jemari untuk mengambil kotoran itu adalah tidak membatalkan puasa. Maka kabar gembira bagi siapapun yang punya hobi bahwa ngupil tidak membatalkan puasa. Cuman agak punya sopan santun, jangan depan orang. Tuh, biar tampak gantengnya dan cantiknya. Oke, yang ketiga, udah hidung selesai. Jadi kalau belajar fikih itu nggak boleh setengah paham, hafal dan langsung hafal.
Telinga. Yang dimaksud telinga adalah bagian dalam telinga. Kalau luar telinga tidak batal puasa. Lalu mana yang disebut luar telinga? Dan mana yang disebut dalam telinga? Dalam telinga itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari. Selagi masih bisa dijangkau oleh jemari, itu namanya luar telinga. Sehingga kalau jemari kita masukkan ke telinga, biarpun kita tekan sekuatnya, itu masih kena luar. Tapi kalau pakai korok kuping masuk bles ke dalam, batallah puasa. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, lain nanti mazhab Malik misalnya. Jelas. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah, mohon maaf, masukkan suatu ke lubang depan. Biasanya termasuk apapun yang jelas, misalnya ada seorang punya sakit laki-laki, lalu diteteskan di lubang kemaluannya, diteteskan air atau obat. Atau air atau apa saja, diteteskan di lubangnya, batal puasanya. Sama bagi wanita juga sama, batal. Dan bagian dalam bagi wanita. Yang dimaksud yang membatalkan puasa bagi wanita adalah masuk dalam. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia, tidak boleh jadikan bahan gurauan, guyonan. Wanita ada bagian luar. Yang disebut bagian luar wilayah kemaluan wanita adalah, dianggap luar adalah kalau seandainya seorang wanita habis buang air kecil, istinja, bersuci, cukuplah dengan perut jemari. Kalau sudah dengan perut jemari, biarpun ditekan sekuat apapun, itu masih bagian luar. Tapi kalau seandainya iseng dibelokkan jarinya begini, masuk ke dalam, batal puasanya. Jadi cukuplah kalau ingin bersihkan begini, tidak usah kena was-was. Dibersihkan begini, sekuat apapun, dia bagian luar. Tapi kalau sudah dibelokkan begini, batal. Termasuk suami istri, kalau seandainya bercumbu senang-senang, boleh gurau, sendau guru, dan sebagainya. Seandainya seorang suami menyentuh wilayahnya istri, tidak batal. Tapi jangan sampai masukkan jemari, batal puasanya. Baik, lubang belakang juga sama. Kalau bersihkan cukup dengan perut jemari. Kalau seandainya coba dimasukkan ke dalam, batallah puasanya. Selesai. Ini yang pertama adalah yang batalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Setelah ini nggak ada urusan perlobangan, nggak ada. Makanya mata tidak membatalkan puasa. Maka kalau bagi siapapun yang terlalu rindu sama rujak kangkung dadakan, boleh makan rujak biar nggak batal puasanya pakai mata. Masuk mata. Jadi kalau Anda masukkan ke mata, tidak batal puasanya. Meneteskan obat mata tidak batal puasa, biarpun terasa pahit dan seterusnya. Mata tidak membatalkan puasa. Selesai. Harus pahami makna itu. Suatu pertanyaan nggak perlu Anda jawab. Saya disontek sakit, disontek. Nggak ada suntik membatalkan puasa. Dari kapan? Asalkan nyonteknya adalah bukan di lubang yang 5. Dan seterusnya. Jadi belajar fikih itu langsung pasti paham gitu, nggak ada setengah paham. Yakin. Baik, kita lanjutkan. Yang batalkan puasa yang kedua, ini lanjutkan, kita baca nasnya dulu. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian hatta yatabayyana, sampai tampak lakum bagi kamu al-khaitul abyadu, benang putih, minal khaitil aswadi, di antara benang hitam." Artinya apa? Mulai terang. Itu istilah minal fajri, waktu subuh tiba, cuman bahasa Al-Qur'an. Tsumma atimmu siyama ilal laili, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Jadi waktu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa adalah dari waktu subuh tiba hingga terbenam matahari. Wa qala Rasulullah SAW bersabda, wabaligh, dan sungguh-sungguhlah fil istinsaki, dalam istinsak. Istinsak itu adalah memasukkan air ke lubang hidung. Di dalam berpuasa begini, Anda kalau wudhu tetap disunahkan berkumur, dan juga disunahkan kumur, tetap sunnah. Jangan dianggap kumur tidak bersunnah. Dan kumur itu sunnah, tetap disunahkan. Kemudian Anda tidak perlu kena was-was perasaan-perasaan. Misalnya perasaan dingin di mulut. Asalkan ini, supaya nggak kena was-was. Asalkan waktu Anda mengeluarkan air kumur itu betul-betul sudah 100%. Anda lepeh, Anda muntah, Anda keluarkan. Gitu. Biarpun ada sisa-sisa dingin, dimaafkan. Tidak usah dipikirin. Namanya air pasti meninggalkan sisa dingin. Tidak usah kena was-was, harus beludah berkali-kali. Tidak. Berkumur boleh. Istinsak memasukkan suatu ke lubang hidung. Dengan catatan lalik. Wabalik fil istinsak. Kalau di luar puasa, kita insiksak sampai dikuatkan. Nggak apa-apa. Tapi kalau puasa, ila ayyakuna ila antakuna iman, kecuali di saat kamu puasa, istinsaknya jangan kuat-kuat. Cukup di bagian hidung, bagian bawah saja. Selesai. Ini masalah membatalkan puasa yang pertama. Membatalkan puasa yang kedua masih ada hubungannya dengan wilayah ini, tenggorokan.
muntah dengan sengaja. Ats-tsani at-taqayyu'u 'amdan, yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Bagi yang mungkin yang belum terbiasa dengan bahasa Arab, ada catatan fikih. Ini kebetulan buku yang kami tulis dengan bahasa Arab, mungkin harus ada catatan fikih praktis atau sukses di bulan Ramadan, itu ada fikih praktis ini tentang puasa ini. At-taqayyu'u, muntah, amdan, dengan sengaja. Liqauli Rasulillah, karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u, barang siapa telah mengalahkannya muntah, maksudnya muntah yang tidak bisa muntah yang tidak disengaja, tiba-tiba muntah. Walaysa alaihi qada'un, maka tidak wajib mengqada'. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Kalau muntahnya adalah muntah tidak sengaja, enggak wajib qada'. Kenapa wajib qada'? Karena puasanya sah, ngapain diqada'? Tapi kalau ada orang memuntahkan diri, sengaja memuntahkan, maka batal puasa. Memuntahkan diri, batal puasa. Kalau muntah, mohon maaf, wanita hamil muda, misal tiba-tiba muntah, tidak batal puasanya. Tapi kalau kita sengaja muntahkan, kita masukkan jemari, sampai muntah, batal puasanya. Adapun di saat muntah tidak sengaja, tiba-tiba muntah karena mual, muntah, tidak batal puasanya. Asalkan tidak ada unsur kesengajaan dia muntah. Nah, tapi harus tahu bahwasanya muntahan dari dalam dan dalam itu najis. Kalau kita sengaja memuntahkan diri, batal puasanya. Tapi kalau muntah sendiri tidak batal, tapi harus ada rambu-rambunya. Biarpun tidak batal, harus hati-hati. Setelah muntah itu jangan menelan ludah kecuali mulut sudah disucikan. Ini masuk bab yang pertama tadi. Kenapa? Muntahan itu najis melewati mulut, dan mulut ada ludahnya bercampur dengan najis, kemudian kok ditelan, batal puasanya. Jadi bukan karena muntahnya, karena najis yang melewati mulut, dan mulut yang bersentuhan dengan najis, maka mulutnya menjadi najis, kok ketelan, batal puasanya. Maka siapapun yang muntah di siang hari bulan Ramadan, tahan, jangan menelan ludah dulu sampai kita menemukan air, dikumurkan saja, selesai, dibuang, selesai. Jadi kalau habis muntah, berkumurlah, jangan ditelan dulu ludahnya. Sebab kalau ditelan ludahnya, ludah telah bercampur dengan najis, berarti ludah tidak murni lagi, maka membatalkan puasa kalau ditelan. Baik. Taqayyu' muntah. Kemudian al-thalith al-jima'. Al-jima' adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Nanti yang keempat adalah keluar menggama. Jadi begini, kalau ada hubungan suami istri, maka itu membatalkan puasa biarpun belum keluar mani. Ini majelis mulia, begitulah penjelasannya, harus jelas segamblang-gamblangnya. Adapun ukurannya adalah bagi seorang laki-laki, mohon maaf, ini majelis mulia, seorang laki-laki yang sudah menenggelamkan, mohon maaf, wilayah kepala kemaluannya, maka satu batal puasanya. Biarpun belum semua dari kemaluannya, yang penting wilayah itu, bagian kepala kemaluan sudah kok masuk wilayah perempuan, batal puasanya. Dan perempuan juga kemasukan batal, biarpun belum seluruh kepala kemaluannya. Kalau wanita kemasukan sudah batal, tadi babnya kemasukan sesuatu. Tapi dan juga perempuan batal karena bersenggama tadi. Kalau bersenggamaannya perempuan itu dua pembatalannya. Pertama, bersenggama itu sendiri batal, yang kedua, masuknya sesuatu ke wilayah itu, tadi bab yang pertama. Baik ya kemaluan istrinya. Kalau seandainya orang laki-laki masukkan kemaluan dengan zina, ya sama, batal puasanya. Na'udzubillah, dia diuji dengan mental yang salah. Seorang laki-laki menggauli ke laki-laki, ke lubang belakang laki-laki, batal juga. Seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke kambing, batal juga. Nah ini karena ini masalah, cuman nggak pernah dibahas itu semuanya. Kenapa? Ya, orang baik nggak akan hal-hal seperti itu. Cuman kalau di jalan terakhir dipanjang lebarkan semacam itu. Na'udzubillah. Maka batal memasukkannya ke lubang depan, lubang belakang, kambing, binatang atau manusia sama. Maka kita sebutkan di sini. Bidkhalil hasyafati, memasukkan kepala kemaluan seorang laki-laki, au qadroha, atau sekadarnya. Kalau seandainya mohon maaf kemaluannya terpotong tinggal sisanya, maka kalau masuk sekira-kira sesuai dengan perkiraan kemaluan itu, maka batal. Maktu'iha min maktu'iha. Misalnya ada terpotong, ya sekiranya
sepanjang kemaluan kepalanya, yaitu yang batal. Ya, laki atau perempuan sengaja misalnya mencium istrinya lalu sampai keluar mani, batal puasanya. Au mubasyaratin, menggauli maksudnya bercumbu dengan istri sampai keluar, karena cumbu itu dengan sengaja. Lamsi, menyentuh istrinya, kami hanya contohkan yang halal saja, yang haram nggak masuk, biarpun yang haram juga batal. Kita hanya bicara yang halal, ini orang-orang soleh, nggak perlu bicara yang haram di sini. Lamsi, menyentuh istrinya sampai keluar mani, batal. Atau istimna, mengeluar mani dengan tangannya sendiri, atau yang sering disebut masturbasi. Istimna, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, batal puasanya. Wa nahwi dzalika, atau yang lainnya. Wa qad qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu, puasa itu meninggalkan makan dan minum, syahwatahu, melampiaskan syahwat, termasuk dengan tadi keluar mani. Min ajli, karena aku, karena Allah. Jadi orang berpuasa itu lihat, menahan syahwatnya karena Allah. Itu adalah ibadah istimewa. Coba saja itu di kulkas itu adalah air susu, es kita, es krim kita yang beli. Cuman di siang hari nggak boleh kita makan kok. Seorang suami punya istrinya, tapi nggak boleh digauli siang Ramadan. Ini kan puncak kepatuhan. Nggak usah berusaha. Itu kan es saya, ngapain dilarang? Itu kan air saya, ngapain nggak boleh diminum? Baik. Ammal mubasyaratu, adapun bermesraannya seorang suami dan istri, mesraan, cumbuan dan sebagainya, suami istri, wa takbilu, mencium, wa lamsu, sentuhan, asalkan biduni inzal, tidak sampai keluar mani, fala yuftir bihi, fala yuftir, tidak batal sang puasa bihi dengan itu semuanya. Jadi kalau bermesraan asalkan tidak keluar mani nggak batal. Yang batal kan keluar maninya tadi. Tapi makruh. Ciuman bermesraan makruh, khawatir di saat berciuman bermesraan dengan istrinya sampai keluar mani jadi batal, nanti dosa nanti. Tapi nggak sampai haram. Ada sebagian yang kuat. Liqauli Sayyidat Aisyah, kuat menahan. Seperti dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah. Karena Rasulullah, ada Rasulullah itu yuqabbil, Nabi pernah mencium istrinya, wa huwa shaimun, dan Nabi dalam keadaan puasa. Yubashir, bermanja-manja dengan istrinya, memanjakan istrinya, bermesraan dengan istrinya, wa huwa shaim, Nabi puasa. Artinya tidak batal, tapi harus tahu, walakinnahu, akan tapi baginda Nabi itu amlakukum liirbi, orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Yang lain jangan ikut-ikutan, kalau enggak kuat tak taunya kebablasan sampai menggauli istrinya, dosa gede. Maka kalau bisa siang hari ya jangan dekat-dekat urusan itu. Al-khamisu was-sadisu. Jadi yang ke-1, 2, 3, 4 ini mudah dihafal. Semuanya akan mudah dihafal. 1 dan 2. Yang pertama, masukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang kedua, mumentah dengan tenggorokan. Yang ke-3, 4, 3 senggama tanpa keluar mani. Ke-4 keluar mani tanpa senggama, mudah dihafal. Yang ke-5 dan 6, khuruju damil haid wan nifas, keluar darah haid dan nifas. Seorang perempuan sudah puasa seharian begini, tak tahu jam 4 senyum sendiri. Kenapa? Dahulin buka istri suaminya. Kenapa dahulin buka? Karena jam 5 sudah keluar darah haid, batal puasanya. Maka batal puasanya. Keluar darah haid, batal puasa. Keluar darah nifas, batal puasa. Liqauli Rasulullah, karena sabda Nabi SAW fil mar'ati, tentang perempuan, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu kalau lagi haid maka dia tidak puasa dan tidak sholat? Fayajibu ala shaimati, maka wajib bagi seorang perempuan yang puasa, wajib tajannubal muftirati atau mufattirati, harus menjauhi segala yang batalkan puasa. Perempuan harus sama dengan laki-laki, menjauhi puasa. Hal yang batalkan puasa harus dihindari. Illa, kecuali haid, nggak perlu dihindari. Ya, biar datang. Mau dihindari gimana? Sehingga kalau haid nggak perlu dihindari, biarkan. Itu adalah alam dari Allah. Nggak perlu minum obat biar full Ramadan, tak dianjurkan. Terlalu berlebihan, mungkin saya pengen Ramadan full puasa ini, lalu minum obat, tidak dianjurkan. Belum lagi itu kimia dimasukkan dalam rahim, dalam perut seorang perempuan bisa merusak, sehingga jadwal haidnya jadi berantakan, termasuk umrah, haji dan sebagainya. Biasanya kalau sudah minum itu berantakan sampai pulang ke rumah.
Karena itu tidak sehat, tidak dianjurkan. Nggak perlu seperti itu. Illa ma laysa fi ikhtiyarihi, kecuali yang dalamnya. Jadi seorang perempuan wajib menjauhkan diri dari hal yang membatalkan, kecuali yang di luar kemampuannya untuk menghindar. Dia nggak mau menghindar. Seperti apa? Kalau haid dan nifas. Haid dan nifas nggak bisa menghindar, datang ya datang. Sampai yang ketujuh adalah al-wiladatu, melahirkan batalkan puasa. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Kalau bayi bunyi oe. Bakal bayi adalah kata bidan, kata dokter, mohon maaf ibu yang sabar, kayaknya belum bisa dirawat. Asalkan dokter mengatakan bakal bayi termasuk keguguran, batal puasa. Keguguran batal puasa. Al-wiladatu melahirkan. Bi antalidal mar'atu, bi an sekiranya. Antalida melahirkan. Al-mar'atu perempuan, al-walada anak. Al-janin atau bakal bayi, bakal anak. Al-mudghah, segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. O maqalat anhul qabilatu, atau kata bidan pokoknya innahu aslul waladi, itu adalah bakal bayi. Kata bidan, ngelihat keluar, diamati oleh bidan. Bidan lebih tahu, atau dukun bayi yang sudah terdidik, dukun dari terlatih, ngerti. Oh sabar bu, masya Allah. Berarti telah lahir, telah keluar, maka itu membatalkan puasa. Uthaminu yang ke-8. Yang ke-8 adalah zawalul aqli, hilang akal. Itu membatalkan puasa. Tapi ini ada rinciannya, hilang akal yang mana? Kurang lebihnya hilang akal ini ada 3. Yang pertama adalah gila. Kalau orang gila, gila itu biarpun sebentar batallah puasanya. Lagi ngomong begini, tatanya datang gila, enggak tahu gimana model contohnya kayak apa. Mau datang gila, batal puasanya. Biarpun sebentar gila, batal puasa. Yang kedua, pingsan. Kalau pingsan akan membatalkan puasa jika pingsannya sehari penuh. Habis sahur pingsan, sadar-sadar isya, enggak sah puasanya karena seharian dia pingsan. Tapi kebalikan daripada yang gila tadi. Kalau tadi gila itu biarpun sebentar gilanya, puasanya batal. Tapi kalau orang pingsan akan batal puasanya kalau pingsannya seharian penuh. Tapi kalau pingsannya enggak seharian penuh, misalnya tadi habis sahur makan kenyang pingsan, bangun-bangun jam 12 lalu bertanya ini jam berapa, jam 12, kaget pingsan lagi sampai bangun isya, sah puasanya. Kenapa? Sempat sadar biarpun sebentar. Sempat sadar biarpun sebentar. Pingsan. Tidur hilang akal. Kalau tidur biarpun seharian penuh tidak membatalkan puasa. Habis sahur tidur, bangun-bangun isya, puasanya tetap sah. Cuman keterlaluan, zuhur asarnya di mana? Sama subuhnya. Cuman kita bicara bab puasa ini. Kalau orang tertidur biarpun seharian penuh tidak batal puasanya. Maka kalau sudah bicara hilang akal, entar dulu dirinci dong. Hilang akal yang mana ini yang dibahas? Gila, ia membatalkan puasa biarpun sejenak, sebentar. Adapun pingsan, asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Kalau yang namanya tidur biarpun seharian penuh tetap sah. Baik, kita baca nasnya. Al-thaminu yang ke-8 adalah zawadul aqli, hilang akal. Bisa jadi bisukri karena mabuk, awil igma'i atau pingsan, awil jununi atau gila. Wala yabtulu, tidak akan batal as-saumu puasa bin naumi karena tidur. Walau istaghraqa yaumahu, biarpun tidurnya seharian full. Itu tidurnya kebo, enggak. Bukan tidurnya kebo enggak sebegitu, lebih dari kerbau. Ada orang mau dasar tidurnya kebo, enggak. Kerbau enggak bisa tidur dari pagi sampai sore, enggak. Kalau ada orang tidurnya seperti itu melebihi daripada kerbau. Amal igma'u adapun pingsan. Wa mithluhu as-sukru, begitu juga adalah mabuk. Fala yuftirani, tidak membatalkan puasa malam yata'adda bihima, kecuali dia sengaja. Yang sengaja mabuk, membuat dirinya mabuk, batal puasanya. Mabuk disengaja, sama pingsan disengaja. Enggak tahu pingsan disengaja, mungkin sengaja dia berjemur di tengah matahari. Ngapain dia berjemur? Saya pengen pingsan. Karena dia menyengaja pingsan, batal puasanya. Menyengaja mabuk, sekarang nyium sesuatu biar dia mabuk, batal puasanya. Biar pingsan, biar mabuk.
Tapi kalau pingsannya tidak disengaja dan mabuknya tidak disengaja, pagi malam dia sahur, sahurnya sahur durian, masya Allah, langking seneng, kemudian plus tape, tidak tahu tiba-tiba kok mabuk dia. Nggak batal dia karena mabuknya tidak disengaja, karena biasanya makan durian juga tidak mabuk, cuman hari ini kok mabuk tidak disengaja. Ila idza staghraqa yaumahu kullahu, kecuali tadi yang mabuk tidak disengaja ataupun pingsan tidak disengaja. Kalau full sehari batal puasanya. Kalau enggak, asalkan sadar biarpun sebentar, sah puasanya. Wa yasihu shaumu idza afaqa sakran wal mughma alaihi. Wa yasihu, dan sah shaumu puasanya idza afaqa, kalau dia sempat terbangun tersadar. Siapa? Idza afaqa, terbangun. Sakranu, orang yang mabuk tadi, yang mabuk tidak disengaja kok sadar. Wal mughma alaihi, yang pingsan juga sadar. Walau lahdatan, biarpun sebentar, fi naharihi, di siang Ramadan, maka sahlah puasanya. Wa idza ta'adda bihi, kalau orang sengaja dengan mabuk, ya'tham, dosa. Wa yabtul shaumuhu, dan batal puasanya. Wa yalzamuhul qada'u, dan wajib mengqadanya. Wa in kana fi lahdatin minan nahari, biarpun sebentar di siang hari. Pokoknya kalau mabuk sengaja biarpun sebentar, batal dan dosa, harus diqada. Amal jununu, adapun orang gila, fa innahu yabtulu shaumu mutlaqan. Yabtulu shaumu bihi, yani dibuang semuanya, diperingkas. Yabtulu, akan menjadi batal, atau yubtilu, membatalkan as-shauma, puasa, mutlaqan, mutlak. Bahasa Arab itu enak, mau dibuat gimana? Amal jununu fa innahu, sungguhnya junun, gila itu, yubtilu, membatalkan as-shauma, puasa, mutlaqan, mutlak, biarpun hanya sebentar. Sawa'un ta'adda aw lam yata'adda, biarpun gilanya disengaja atau tidak sengaja. Ini ada pembahasan dalam fikih itu, gila yang disengaja. Allah, gila sengaja gimana? Mungkin dibentur-benturkan kepalanya ke tembok barangkali. Tidak tahu, ada gila disengaja. Istaghraqa, menghabiskan waktu seharian, aw lam yastahrik, atau tidak. Pokoknya kalau gila batal biarpun sebentar. At-tasi', yang ke-9, yang terakhir dari yang membatalkan puasa adalah ar-riddatu, murtad. Wa ya al-kufru, yaitu kafir. Ba'dal islami, setelah Islam, keluar dari Islam. Birtikabi, nah, menjadi murtad itu adalah birtikabi naqidin, karena dia melakukan sesuatu yang naqidin, membatalkan. Min nawaqidil imani, yang membatalkan. Min nawaqidil islami, melakukan salah satu yang membatalkan Islam. Ada hal-hal yang membatalkan Islam, biarpun dia bersyahadat, puasa, haji, umrah, tapi kalau melakukan sesuatu yang membatalkan Islam, maka murtad. Seperti mencaci baginda Nabi, mencaci Ka'bah musyarrafah, mengatakan puasa Ramadan enggak wajib, atau mengatakan zakat enggak wajib. Banyak yang menjadikan orang disebut kafir, keluar dari iman. So'angkanat bil qawli, apakah dengan ucapannya yang menjadikan dirinya kafir, atau bil fi'li, tiba-tiba sujud kepada selain Allah, murtad. Sujud pada matahari, pada pohon. Atau bil itiqadi, atau diam-diam dia punya keyakinan yang rusak, yang salah, tiba-tiba tidak percaya Nabi Muhammad, Nabi, batallah puasanya. Atau bisyakki fil yakiniyati, atau meragukan sesuatu yang harus yakini. Maha tunggalan Allah dia ragu, masa Tuhan sendiri satu. Nah, ini batal langsung puasanya. Wa nawaqidul islami katsiratun, yang membatalkan Islam itu banyak. Wa in aradta, jika engkau mau an ta'rifa, untuk mengetahui tafsilah, rinciannya, farji, kembalilah ila kitabi, kepada kitab Al-I'lam biqawatil Islami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Namanya Al-I'lam biqawatil Islam, pemberitahuan tentang hal-hal yang perlu diyakini di dalam Islam, yang menjadikan kafir yang mengingkarinya. Ada Al-I'lam biqawatil Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab itu, dan hendaknya semuanya membaca kitab itu, supaya tahu apa sih kira-kira yang menjadikan iman kita runtuh, iman kita hilang. Waqad lakhasahu, dan telah meringkas buku tersebut Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Hadrami. Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Hadrami fi kitabihi Sulamut Taufiq. Sulam Taufiq itu muqaddimahnya, ringkasan dari kitab Al-I'lam biqawatil Islam. Wa alaika bihi, hendaknya kau cari buku itu, wa innahu mufidun, karena itu ada membawa faedah. Wa'lam, ketahuilah, lanjutannya. Kita hatamkan sampai titik insyaallah. Bismillah. I'lam, ketahuilah, wahai ayuhal akhu, wahai saudaraku,
Anna kullal mufattirati, segala yang membatalkan puasa, allati yang tahdutsu, terjadi bi ikhtiyari shaimi, dengan kesengajaan, kesadaran yang berpuasa. Segala yang membatalkan puasa tadi akan dianggap membatalkan puasa adalah jika terjadi bi ikhtiyari shaimi, dengan kesengajaan yang berpuasa. Innama yuftiru biha, dan akan batal dengan itu semua idza tanawalaha, kalau dia mengambilnya, melakukan yang membatalkan puasa. Dia melakukan makan, minum dan yang lainnya, dia melakukannya aliman, dia sadar, dia tahu. Dzakiran, dia sadar, tahu hukumnya. Dzakiran, dia sadar. Mukhtaran, tidak dipaksa. La nasian, tidak lupa. Kalau lupa nggak batal. Bagi-bagi di puasa pertama, tatonya langsung semangat, pengen sekolah, pengen buru-buru, langsung ke dapur. Habis 1 piring setengah, tatonya umiknya ngomong, nak, kamu udah puasa nak? Astagfirullah, alhamdulillah, rezeki. Nggak batal puasanya. Mukran, tidak dipaksa. Jahilan, tidak bodoh. Kalau nggak ngerti, nggak batal, nggak ngerti. Orang baru masuk Islam nggak ngerti yang batalkan puasa. Harus ngerti. Waqad qala Allah Ta'ala, waqad qala Rasulullah telah bersabda bagi Nabi SAW, man nasiya, barang siapa lupa, wa huwa shaimun, dia puasa, fa akala minum, syariba akala makan, syariba minum, wal yutimma shaumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, tidak batal karena dia lupa. Wa inna ma at'amahu Allah, karena semuanya itu adalah rizki dari Allah. Allah berikan makan kepadanya. Wasaqahu, dan Allah memberikan minum kepadanya, rizki dari Allah. Biarpun seandainya dia sengaja, semoga lupa, karena lupa itu gak bisa dibuat-buat, lupa itu gak bisa dipaksain. Kalau orang ingin melupakan, justru saat itu dia mengingat kok. Lupa itu ya lupa. Ada dulu, ada di pondok itu ada anak nakal-nakalnya, juga nakal tapi nakal syar'i, dia pinter fikihnya, nakal. Jadi kalau puasa pertama nyiapin makanan minuman tuh di samping minum. Kadang-kadang terbangun dia minum beneran, lupa, no, alhamdulillah minum. Tapi lupa dia. Ada satu orang dia nyiapin, tapi pas tahun berikutnya nggak lupa karena ingat kemarin sudah dia sengaja minum air minum diletakkan, minum banyak. Biasanya kalau bangun itu langsung minum dia. Bangun pertama minum, batal enggak? Dia waktu minum nggak sadar. Waktu ngeletakkan tadi malam dia sadar, tapi kan tadi malam. Yang jelas waktu minum dia dalam keadaan tidak sadar, tidak sengaja, lupa, maka tidak batal puasanya. Kemudian, wala yuftiru shaimu bil kuhli, tidak batal seorang berpuasa dengan celaan. Pakai celak. Sekarang pasti sudah paham, karena yang batalkan puasa kan lubang 5, mulut, hidung, nggak ada mata. Celak boleh, nggak batal puasa orang pakai celak. Wa taqtirid dawa'i fi 'ainihi, wa taqtirid dawa'i, meneteskan obat, fi 'ainaihi, di kedua matanya, hatta law wajata, biarpun dia menemukan tu'mahu, rasanya pahit. Kalau pahit itu bukan berarti bendanya turun, tapi memang resep, sebab manusia ini kan bukan gelas. Kalau gelas nggak tembus, tapi kalau kulit itu ngerembes, tapi tidak membatalkan itu. Wajatu tu'mahu, merasakan rasanya pahit kalau obat mata, fi halqihi, di tenggorokannya. Wadud dawa bil jurhi, dan meletakkan obat di luka, punya luka tangan bolong begitu, tak tahu ditetesin obat nggak batal. Wala yu'adziru tasawwuku, dan tidak membatalkan pakai siwak. Orang pakai siwak memasukkan mulut, siwak tidak batal, sudah tahu. Yang penting siwaknya jangan ditelan. Pakai siwak tidak batal puasa. Ala somi. Bal inna tasawwuka masyru'un, bahkan siwak tetap disunnahkan fi kulli waqtin, setiap waktu, lis-shaimi, bagi orang berpuasa atau yang tidak berpuasa, li ghairi illa ba'da zawali syamsi, kecuali setelah tergelincir matahari, jangan siwakan lagi. Menurut pendapat Syafi'i yang dikukuhkan. Madhab lain mengatakan tetap sunnah. Setelah matahari tergelincir, no siwak. Fayukrahu inda jumhuri syafi'ati, makruh menurut kebanyakan ulama madhab Syafi'i. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena bersandar kepada sabda Nabi SAW, la khulufu fammi shaimi atlabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma mulut orang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misik. Artinya aroma itu disanjung oleh Allah, maka nggak perlu dihilangkan atharul ibadah. Bekas-bekas ibadah nggak perlu dihilangkan.
maka nggak usah dibersihkan. Maksudnya tidak dianjurkan siwakan setelah tergelincir matahari. Wa fi riwayat Muslim bi zaidati indallahi yaumal qiyamati, di hadapan Allah hari ini tetap aromanya tidak enak, tapi di hadapan Allah nanti hari kiamat. Wa qad ikhtara al-Imam Nawawi, ikhtiar Nawawi. Kami hadirkan Imam Nawawi, barangkali ada yang ingin siwakan. Wa qad ikhtara, dan telah memilih. An-Nawawi, Imam Nawawi, istihbabahu, tentang kesunahan pakai siwak walau ba'da zawali, biarpun tergelincir matahari. Dan Imam Nawawi mencoba menghambungkan beberapa ilmu. Yang dimaksud aroma itu adalah bukan aroma di dalam mulut. Bukan aroma di dalam mulut. Imam Nawawi mengatakan aroma yang keluar dari perut, mulut tetap dibersihkan. Seorang muslim mukmin, Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, dan selain dari madhab Syafi'i, jumhur mengatakan tetap disunahkan siwak biarpun setelah tergelincir matahari. Habis duhur, habis asar, disunahkan. Cuma Imam Nawawi berhujah juga, ini benar. Kenapa? Yang dimaksud aroma yang disanjung oleh Allah, aroma karena puasa, bukan aroma karena kotornya mulut. Coba kalau puasa itu perut kosong. Di saat perut kosong itu, mohon maaf, ada rongga, dan rongga itu di saat ada gerakan dan sebagainya terangkat, sehingga akan mengeluarkan menguap ke mulut, dan itu akan keluar aroma dari perut. Aroma karena lapar puasa itu yang harum di hadapan Allah, melebihi daripada aroma misik. Sehingga Imam Nawawi tetap mengatakan disunnahkan. Kurang lebih seperti itu. Tapi jumhur ulama madhab Syafi'i mengatakan tidak, sudah bebas kalau gitu. Wa yajuzu lis-shaimi, boleh seorang puasa yukhaffifa anhu shiddatal har, untuk mengurangi panas yang berlebihan, panas, wal atas, mengurangi kehausan, bitabarrudi, dengan dingin-dinginkan, bil ma'i, dengan air, rendam di air gini, rendam biar enggak haus, enggak batal. Kol AC-nya didinginin enggak batal. Bi ayyaktasila, dia mandi ya billah, atau membasahi thawbahu bil ma'i, membasahi bajunya dengan air. Wala karahata, kita enggak makruh. Jadi kalau Anda mendinginkan diri Anda untuk meringankan haus, enggak batal, bahkan enggak makruh. Illa idza adda ila dukhulil ma'i, kecuali menjadi sebab masuknya air, tiba-tiba digujur dari atas, itu bisa masuk, nyelam bisa masuk. Kalau hanya merendam di bagian badan begini, rendam, didinginin, kompres dadanya biar dingin, AC dingin, apa-apa. Tapi kalau yang menjadikan sebab masuk ke rongga, ke telinga, hidung, itu kal ihtisali litabarrud, mandi untuk mendinginkan, bisabbil ma'i ala rasi, dengan menyiram air dari kepalanya, makruh, fayukrahu makruh. Karena ini adalah untuk senang-senang. Tapi jika ada orang mandi besar karena kewajiban, mohon maaf. Kalau karena kewajiban, kalau seandainya masuk nggak batal. Contoh, siang hari seorang laki-laki, perempuan barangkali, ikhtilam, mimpi basah, mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa keluar mani dengan sengaja. Tapi kalau mimpi seorang laki-laki, ikhtilam, mimpi keluar mani, maka dia mau sholat duhur harus mandi besar. Maka di satu dia mandi, mengguyur air di kepalanya, nggak batal puasanya. Biarpun seandainya dari guyuran ini yang normal, tato masuk ke telinga, nggak batal. Dimaafkan karena apa? Dia kemasukan karena sesuatu yang diperintahkan, tidak dianggap melanggar. Kenapa? Dia diperintahkan mandi, efeknya adalah, akibatnya karena saya mandi di siang hari begini, ya bisa saja masuk ke telinga, maka dimaafkan. Tapi kalau tadi main-main untuk dinginkan diri, tiba-tiba masuk, batal. Kalau tahu bakal memasuk, tidak diperkenankan. Baik, seperti itu. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Tidak ada tanya jawab di majelis ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat.